Saya doakan apabila Anda like, komen dan subscribe, Anda selalu diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang memilih untuk menyimpan uang di rumah sebagai langkah praktis dan aman. Beberapa alasan utama adalah untuk menghindari biaya administrasi bank, mengurangi risiko kehilangan akibat pencurian digital, atau sekadar untuk kemudahan akses. Namun, tanpa disadari, cara dan lokasi penyimpanan uang di rumah bisa mempengaruhi kondisi keuangan seseorang. Dalam berbagai kepercayaan tradisional dan praktik Feng Shui, ada tempat-tempat tertentu yang diyakini dapat membawa energi negatif jika digunakan untuk menyimpan uang. Energi negatif ini bisa menyebabkan aliran rezeki menjadi seret, pengeluaran yang tidak terkendali, hingga kesulitan finansial yang terus-menerus. Oleh karena itu, penting untuk memahami lokasi-lokasi yang sebaiknya dihindari agar tidak secara tidak sadar menarik kemiskinan dan kekurangan ke dalam kehidupan. Dalam video ini akan menguraikan 5 tempat di rumah yang dianggap tidak baik untuk menyimpan uang. Tonton video sampai selesai agar kalian tahu 5 tempat di rumah yang dianggap tidak baik untuk menyimpan uang. Setiap tempat memiliki alasan tersendiri mengapa bisa berdampak buruk terhadap stabilitas finansial seseorang. Beberapa di antaranya berkaitan dengan stagnasi energi, simbolisme elemen alam, hingga kebiasaan yang tanpa sadar mencerminkan sikap kurang menghargai uang. Dengan memahami penjelasan ini, diharapkan kita bisa lebih bijak dalam menempatkan uang dan menjaga keseimbangan energi positif dalam rumah, sehingga keuangan tetap stabil dan rezeki mengalir dengan lancar. 1. Menyimpan uang di bawah tempat tidur. Salah satu tempat yang sering digunakan untuk menyimpan uang secara sembunyi-sembunyi adalah di bawah tempat tidur. Banyak orang berpikir bahwa ini adalah lokasi yang aman karena sulit dijangkau oleh orang lain, terutama pencuri. Namun, dalam kepercayaan Feng Shui dan berbagai tradisi spiritual, meletakkan uang di bawah tempat tidur justru bisa membawa dampak negatif terhadap keuangan. Hal ini karena tempat tidur adalah simbol istirahat dan pemulihan energi, sedangkan uang melambangkan arus keuangan yang harus terus bergerak. Ketika uang disimpan di bawah tempat tidur, energinya menjadi stagnan dan tidak mengalir sebagaimana mestinya, yang bisa menyebabkan rezeki menjadi tersendat dan sulit berkembang. Selain itu, menyimpan uang di bawah tempat tidur dapat memengaruhi kualitas tidur seseorang. Dalam beberapa kasus, orang yang memiliki uang di bawah kasurnya mengaku sering mengalami mimpi buruk, sulit tidur nyenyak, atau merasa gelisah tanpa alasan jelas. Hal ini terjadi karena energi keuangan bercampur dengan energi istirahat, menciptakan ketidakseimbangan yang bisa berdampak pada kesehatan mental dan fisik. Kondisi tidur yang terganggu juga berpengaruh terhadap produktivitas dan pengambilan keputusan keuangan. Seseorang yang kurang tidur cenderung membuat keputusan finansial yang buruk, seperti boros atau sulit mengelola uang dengan bijak. Selain aspek energi, faktor psikologis juga memainkan peran penting. Seseorang yang terbiasa menyimpan uang di bawah tempat tidur bisa saja merasa tenang karena uang berada di dekatnya, tetapi tanpa disadari, kebiasaan ini mencerminkan rasa tidak aman terhadap keuangan. Sikap seperti ini bisa membentuk pola pikir kekurangan, di mana seseorang selalu merasa takut kehilangan uang, sehingga menarik energi negatif yang memperburuk kondisi finansialnya. Dalam hukum tarik-menarik, Law of Attraction, apa yang kita pikirkan dan rasakan secara berulang bisa mempengaruhi realitas hidup kita. Jika seseorang terus-menerus menyimpan uang dengan cara yang mencerminkan ketakutan akan kehilangan, maka secara tidak langsung, mereka bisa mengalami kondisi finansial yang penuh kekhawatiran dan keterbatasan. Untuk menghindari dampak negatif ini, sebaiknya pilih tempat penyimpanan yang lebih sesuai dan mendukung energi positif. Menyimpan uang dalam brankas, laci tertutup yang rapi, atau tempat khusus yang terorganisir dapat membantu menjaga keseimbangan finansial dan menciptakan rasa aman tanpa menarik kemiskinan. Dengan demikian, aliran rezeki tetap lancar, dan seseorang bisa lebih tenang serta fokus dalam mengelola keuangannya. 2. Menyimpan uang di dalam dompet atau tas yang sudah rusak. Selain menyimpan uang di bawah tempat tidur, kebiasaan lain yang tanpa disadari bisa mengundang energi kemiskinan adalah menyimpan uang di dalam dompet atau tas yang sudah rusak. Banyak orang masih menggunakan dompet atau tas yang sobek, lusuh, atau bahkan memiliki resleting dan jahitan yang rusak karena alasan kenyamanan atau kebiasaan. Namun, dalam kepercayaan Feng Shui dan simbolisme energi, dompet dan tas bukan sekadar tempat penyimpanan uang, tetapi juga mencerminkan kondisi keuangan seseorang. Jika tempat penyimpanan uang sudah rusak,
maka secara simbolis itu bisa melambangkan keuangan yang bocor, sulit berkembang, dan penuh dengan pengeluaran yang tidak terduga. Dompet atau tas yang rusak juga dianggap menghambat energi uang. Dalam prinsip energi positif, uang sebaiknya disimpan di tempat yang bersih, rapi, dan dalam kondisi baik agar tetap menarik keberuntungan. Jika seseorang terus menggunakan dompet yang robek atau tas yang sudah tidak layak, ini bisa menanamkan pola pikir ketidakpedulian terhadap rezeki. Lama-kelamaan, kebiasaan ini bisa berpengaruh terhadap cara seseorang mengelola keuangannya, misalnya dengan menjadi ceroboh dalam pengeluaran atau tidak menghargai uang yang dimiliki. Oleh karena itu, menjaga dompet tetap dalam kondisi baik bukan hanya sekadar soal estetika, tetapi juga tentang bagaimana seseorang memperlakukan uangnya dengan penuh penghormatan. Selain itu, energi negatif dari barang rusak sering dikaitkan dengan ketidakstabilan finansial. Barang yang sudah usang atau rusak diyakini memiliki energi yang tidak harmonis, yang bisa berpengaruh terhadap aliran rezeki seseorang. Dalam beberapa ajaran Feng Shui, disarankan untuk segera mengganti dompet yang sudah usang dengan yang baru agar dapat menarik energi positif dalam keuangan. Warna dompet juga dipercaya memiliki pengaruh tertentu, misalnya, dompet berwarna merah atau emas sering dikaitkan dengan keberuntungan dan kelimpahan, sementara dompet hitam melambangkan kestabilan keuangan. Memilih dompet dengan desain yang rapi dan terorganisir juga bisa membantu seseorang lebih mudah mengelola keuangannya dengan baik. Oleh karena itu, jika ingin menjaga kondisi finansial tetap stabil dan terhindar dari kemiskinan, sebaiknya perhatikan di mana dan bagaimana uang disimpan. Pastikan dompet atau tas yang digunakan masih dalam kondisi baik dan layak, serta selalu merawatnya dengan baik. Dengan memperlakukan uang dengan penuh penghormatan, kita juga sedang menarik energi keberlimpahan dan memastikan bahwa rezeki terus mengalir dengan lancar tanpa hambatan. 3. Menyimpan uang di dapur atau dekat kompor. Selain dompet dan tas yang rusak, tempat lain yang sering digunakan untuk menyimpan uang tetapi diyakini dapat membawa dampak negatif adalah dapur, terutama di sekitar kompor. Beberapa orang menyimpan uang di dapur karena merasa tempat ini mudah diakses, misalnya di laci dekat peralatan masak atau di wadah penyimpanan tertentu. Namun, dalam Feng Shui dan kepercayaan spiritual lainnya, dapur adalah simbol kebutuhan dasar dan energi konsumsi, sementara kompor melambangkan api dan pengeluaran. Jika uang disimpan di tempat ini, maka secara simbolis uang tersebut akan terbakar, yang dapat mencerminkan pengeluaran yang tidak terkendali dan keuangan yang cepat habis. Energi api yang ada di kompor bisa diibaratkan sebagai elemen yang tidak stabil bagi keuangan. Dalam ajaran Feng Shui, elemen api memiliki sifat membakar dan menghabiskan, sehingga jika uang disimpan terlalu dekat dengan kompor, ini bisa mengakibatkan keuangan seseorang terus-menerus terkuras, bahkan tanpa disadari. Orang yang menyimpan uang di dapur mungkin akan lebih sering mengalami pengeluaran mendadak, seperti biaya rumah tangga yang meningkat, kebutuhan makanan yang terus membengkak, atau pengeluaran lain yang sulit dikendalikan. Hal ini bisa menciptakan siklus keuangan yang tidak sehat, di mana seseorang selalu merasa kekurangan meskipun terus berusaha mendapatkan penghasilan. Selain itu, dapur sering kali menjadi tempat yang tidak tertata dengan baik, terutama jika seseorang tidak menjaga kebersihan dan kerapihannya. Uang yang disimpan di tempat yang berantakan dan tidak terorganisir bisa menyerap energi negatif dari lingkungan sekitarnya. Dalam banyak kepercayaan, uang sebaiknya disimpan di tempat yang bersih dan rapi agar rezeki yang datang juga bersih dan lancar. Menyimpan uang di dapur yang kotor atau di area dengan banyak tumpukan barang bisa memperkuat energi kekurangan, yang membuat seseorang terus-menerus merasa bahwa uangnya tidak pernah cukup. Untuk menjaga kestabilan keuangan, lebih baik hindari menyimpan uang di dapur atau di dekat kompor. Sebagai gantinya, pilih tempat yang lebih stabil dan netral energinya, seperti laci di ruang kerja atau brankas yang diletakkan di ruangan khusus. Dengan cara ini, uang tidak hanya lebih aman dari segi fisik, tetapi juga terhindar dari pengaruh energi negatif yang bisa menyebabkan pengeluaran tak terkendali. Menjaga keseimbangan energi dalam rumah, termasuk dalam cara menyimpan uang, dapat membantu menciptakan kondisi keuangan yang lebih sehat dan stabil. 4. Menyimpan uang di kamar mandi atau toilet. Setelah membahas dapur dan kompor yang melambangkan pengeluaran yang tidak terkendali, tempat lain yang tidak disarankan untuk menyimpan uang adalah kamar mandi atau toilet. Beberapa orang mungkin tanpa sadar menaruh uang di tempat ini, seperti di dalam laci kamar mandi, di atas lemari kecil, atau bahkan di dalam kantong baju yang digantung di sana. Namun,
Menurut Feng Shui dan berbagai kepercayaan spiritual, kamar mandi adalah simbol pembuangan dan energi negatif. Air yang mengalir di kamar mandi melambangkan arus yang membawa sesuatu pergi, sehingga menyimpan uang di tempat ini bisa berarti rezeki akan cepat mengalir keluar tanpa bisa ditahan. Selain itu, kamar mandi juga merupakan tempat yang sering dianggap kotor dan penuh dengan kelembapan. Uang yang disimpan di lingkungan yang lembab bisa cepat rusak, berjamur, atau bahkan lapuk. Secara simbolis, hal ini bisa mencerminkan kondisi keuangan yang tidak stabil, mudah bocor, dan sulit bertahan dalam jangka waktu lama. Keuangan seseorang bisa menjadi tidak terkontrol, seperti uang yang cepat habis tanpa alasan yang jelas. Oleh karena itu, menyimpan uang di kamar mandi bisa menciptakan kebiasaan buruk dalam mengelola keuangan, di mana seseorang merasa tidak bisa menahan uang atau selalu mengalami kekurangan meskipun terus mendapatkan pemasukan. Dari sisi psikologis, kamar mandi adalah tempat untuk membersihkan diri dan membuang hal-hal yang tidak diperlukan. Jika uang disimpan di area ini, maka secara tidak langsung, alam bawah sadar bisa mengasosiasikan uang dengan sesuatu yang perlu dibuang. Ini bisa berdampak pada pola pikir seseorang yang cenderung boros, tidak menghargai uang, atau merasa tidak mampu menabung. Oleh karena itu, penting untuk menempatkan uang di lokasi yang lebih mencerminkan stabilitas dan penghormatan terhadap rezeki, seperti dalam lemari tertutup atau kotak penyimpanan khusus yang terorganisir. Agar keuangan tetap stabil dan rezeki terus mengalir dengan lancar, hindarilah kebiasaan menyimpan uang di kamar mandi atau toilet. Sebaliknya, pilihlah tempat yang bersih, kering, dan aman untuk memastikan bahwa uang terjaga dengan baik. Menjaga uang dalam kondisi yang baik tidak hanya membantu dalam aspek fisik, tetapi juga memberikan dampak positif pada energi finansial seseorang. Dengan menghormati tempat penyimpanan uang, kita juga sedang menarik lebih banyak keberlimpahan dan kestabilan dalam kehidupan finansial. 5. Menyimpan uang di bawah tangga. Setelah membahas kamar mandi sebagai tempat yang dapat menyebabkan kebocoran keuangan, lokasi lain yang sering dianggap kurang baik untuk menyimpan uang adalah di bawah tangga. Banyak orang menggunakan area bawah tangga sebagai tempat penyimpanan barang, termasuk menyelipkan uang di dalam kotak atau laci yang diletakkan di sana. Secara fisik, tempat ini memang tersembunyi dan jarang dijangkau orang, sehingga terlihat aman. Namun, dalam kepercayaan Feng Shui dan simbolisme energi, bawah tangga merupakan area yang memiliki energi stagnan dan terhimpit. Menyimpan uang di tempat yang sempit dan terjepit seperti ini diyakini dapat membuat keuangan seseorang mengalami hambatan, sulit berkembang, dan selalu berada dalam kondisi tertekan. Selain itu, bawah tangga seringkali menjadi area yang kurang diperhatikan dan cenderung berantakan. Banyak orang menjadikan bawah tangga sebagai tempat penyimpanan barang-barang lama atau tidak terpakai. Lingkungan yang kotor, penuh debu, dan tidak teratur dapat mencerminkan kondisi keuangan yang tidak sehat. Jika seseorang terbiasa menyimpan uang di tempat yang tidak terawat, hal ini bisa melambangkan pengelolaan finansial yang kurang baik, di mana uang tidak dihargai dan akhirnya mudah hilang atau terpakai tanpa perencanaan yang jelas. Oleh karena itu, menyimpan uang di bawah tangga bisa menciptakan pola keuangan yang tidak teratur dan cenderung boros. Dari sisi simbolisme, tangga sendiri melambangkan perjalanan naik dan turun dalam kehidupan. Jika uang disimpan di bawah tangga, ini bisa diartikan sebagai posisi keuangan yang selalu berada di bawah atau sulit untuk naik ke tingkat yang lebih baik. Orang yang menyimpan uang di tempat ini mungkin akan sering mengalami kesulitan dalam meningkatkan pendapatan, selalu merasa kekurangan, atau kesulitan mencapai stabilitas finansial. Bahkan jika penghasilan meningkat, uang bisa cepat habis karena kondisi finansial yang tidak terkelola dengan baik. Oleh karena itu, menyimpan uang di bawah tangga secara tidak sadar bisa memperkuat energi kekurangan dan menghambat pertumbuhan finansial seseorang. Untuk menjaga kestabilan keuangan dan memastikan rezeki tetap mengalir dengan lancar, lebih baik menghindari kebiasaan menyimpan uang di bawah tangga. Sebagai gantinya, pilihlah tempat yang lebih terbuka dan memiliki energi yang baik, seperti laci yang tertata rapi, brankas di dalam ruangan yang aman, atau lemari khusus yang dikhususkan untuk penyimpanan keuangan. Dengan menempatkan uang di tempat yang lebih baik, seseorang tidak hanya memastikan keamanan fisiknya, tetapi juga menarik energi positif yang mendukung kemakmuran dan kestabilan finansial dalam jangka panjang. Demikian 5 tempat di rumah yang dianggap tidak baik untuk menyimpan uang. Kita dapat memahami bahwa cara dan tempat menyimpan uang di rumah ternyata memiliki pengaruh besar terhadap kondisi finansial seseorang.
Menyimpan uang di tempat yang tidak tepat, seperti di bawah tempat tidur, dalam dompet atau tas yang rusak, di dapur dekat kompor, di kamar mandi, atau di bawah tangga, dapat menciptakan energi negatif yang menghambat aliran rezeki. Tempat-tempat ini melambangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan stagnasi, pengeluaran yang tidak terkendali, ketidakstabilan, hingga kehilangan uang secara tidak sadar. Baik dalam perspektif Feng Shui, simbolisme, maupun psikologi, kebiasaan menyimpan uang di lokasi yang salah dapat memperburuk pola pikir dan manajemen keuangan seseorang, sehingga mengundang kemiskinan dan kekurangan. Untuk menjaga kestabilan finansial, penting untuk menyimpan uang di tempat yang lebih aman, bersih, dan tertata rapi, seperti dalam brankas, laci khusus, atau lemari yang terorganisir dengan baik. Menghormati uang bukan hanya dengan cara mengelolanya dengan bijak, tetapi juga dengan memastikan bahwa tempat penyimpanannya mencerminkan penghargaan terhadap rezeki. Dengan menghindari tempat-tempat yang dapat menarik energi negatif dan memilih lokasi yang lebih baik, seseorang dapat menciptakan kondisi keuangan yang lebih stabil, menarik keberlimpahan, serta memastikan bahwa rezeki terus mengalir dengan lancar dalam kehidupannya. Silahkan Anda beri tanggapan dengan menulis di kolom komentar apakah video ini bermanfaat dan menambah wawasan baru untuk Anda atau sebaliknya.